beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Sehat-sehat tentunya bukan? Dan baru saja hari Kamis yang lalu kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ke surga, yang adalah tentunya bagian dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku pergi, tetapi aku akan kembali bersama kalian lagi. Aku pergi, namun Roh Kudus yang aku janjikan kepada kalian akan tinggal bersama kalian. Kalian tidak sendirian. Kalian tidak kutinggalkan sebagai yatim piatu. Roh Kudus yang akan tinggal bersama kalian, yang akan membimbing apa yang harus kalian lakukan dan apa yang kalian hadapi." Menyadari hal itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para murid dan juga beberapa wanita-wanita, mereka berkumpul sehati sejiwa dengan tekun berdoa menantikan datangnya Roh Kudus ke dalam hati mereka. Dan sungguh mereka bertekun dalam doa, menantikan dan mengharapkan terjadi seperti yang Yesus katakan kepada mereka. Dengan kepergian Tuhan Yesus, mereka sesungguhnya bingung dan takut, ragu apa yang akan terjadi. Mereka sepertinya merasakan kehilangan. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, doa yang tekun sampai datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, itulah sebenarnya yang kita buat selama 9 hari. Doa novena Pentakosta, novena Roh Kudus, di mana kita menantikan Roh Kudus seperti yang Yesus katakan kepada mereka. Santo Petrus dalam bacaan yang kedua, Petrus meneguhkan umat dengan apa yang dia sendiri alami. Berbahagia meski di tengah-tengah penderitaan karena Kristus. Petrus katakan, "Berbahagialah kamu jika dinista karena Kristus, sebab Roh Allah ada besertamu. Jangan malu jika kamu harus menderita. Bukankah Yesus menderita untuk keselamatan kita?" Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, tekun dan setia dalam doa bersama akan membuat kita teguh dalam iman, dipersatukan dalam iman. Dan hal itu akan membuat kita mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan Yesus melaksanakan dengan setia, dengan taat apa yang diterimanya dari Bapanya. Ketaatan yang begitu sempurna, ketaatan sampai mati di kayu salib. Padahal kita tahu dia tidak bersalah apa-apa. Dia tidak bersalah.
penderitaan yang begitu hebat yang ia lakukan menjadi pewartaan tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang Yesus lakukan sampai mati, sesungguhnya dia memuliakan Allah Bapa. Allah Bapa dimuliakan dengan kematian Tuhan Yesus. Dan juga sebaliknya, karena ketaatan, karena kesetiaan, Bapa juga memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Allah, dalam doa-doa kita selalu berdoa, bukan? Dimuliakanlah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah cara kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Kita belajar dari hidup Yesus, bagaimana kita juga bisa memuliakan Tuhan, yakni dengan mengasihi Bapa melalui ketaatan melaksanakan perintah-perintahnya, taat melaksanakan firman-Nya, taat melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah juga bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu beserta bersama kita. Roh-Nya tinggal di antara kita, di tengah-tengah gerejanya. Mari bersama para murid, bersama Bunda Maria, kita sehati, sejiwa, dan setia berdoa dalam novena kita 9 hari ke depan ini. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti apa yang kita renungkan, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan beserta kita. Tuhan dengan Roh-Nya tinggal di antara kita, membimbing kita, menuntun kita. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Apapun yang terjadi, karena Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai